Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Aisyah Aurelia, NPM 2101080026, MK Kimia Dasar, dosen pengampu Ibu Dwi Kurnia Hayati MPD. Di sini saya akan menjelaskan apa sih ikatan kimia dan struktur molekul. Yang pertama, teori orbital molekul. Teori orbital molekul adalah teori yang menjelaskan ikatan kimia melalui diagram orbital molekul. Sifat magnet dan sifat-sifat molekul dapat dengan mudah dijelaskan dengan menggunakan pendekatan mekanika kuantum lain yang biasa disebut dengan teori orbital molekul. Salah satu contohnya yaitu molekul dapat menjelaskan sifat paramagnetisme dari molekul sesuai hasil percobaan, bahwa oksigen bersifat paramagnetik dengan 2 elektron tidak berpasangan dan bukan diamagnetik seperti yang dijelaskan menggunakan teori ikatan valensi. Dalam molekular orbital terdapat 2 orbital yang dengan nama orbital bonding dan antibonding. Orbital molekul bonding adalah orbital dengan rapatan elektron ikatan terpusat mendekat pada daerah antara kedua inti atom yang bergabung dan akan lebih stabil. Nah, pengertian dari orbital molekul antibonding adalah orbital rapatan elektron ikatan terpusat yang menjauh dari daerah antara inti atom yang bergabung dengan sifat kurang stabil. Yang pertama, orbital molekul ikatan dan orbital molekul anti ikatan. Yang kedua, perbandingan teori orbital molekul dengan teori ikatan valensi. Nah, yang B itu molekul. Beberapa molekul jelas polar atau non-polar, sementara yang lain termasuk dalam spektrum antara 2 kelas. Berikut adalah pengertian tentang arti polar dan non-polar. Yang pertama yaitu molekul polar. Beberapa molekul jelas polar atau non-polar, sementara yang lain termasuk dalam spektrum antara 2 kelas. Berikut adalah pengertiannya tentang arti polar dan non-polar. Contoh molekul polar meliputi air H2O, amonia NH3, sulfur dioksida SO2, hidrogen sulfida H2S, etanol tuh C2H6O. Yang kedua yaitu molekul non-polar. Ketika molekul berbagi elektron secara merata dalam ikatan valen, tidak ada muatan listrik di seluruh molekul. Dalam ikatan kovalen polar, elektron terdistribusi secara merata. Anda dapat memprediksi molekul non-polar akan terbentuk ketika atom memiliki keelektronegatifan yang sama atau serupa. Secara umum, jika perbedaan keelektronegatifan antara 2 atom kurang dari 0,5 ikatan tersebut dianggap non-polar. Meskipun satu-satunya molekul non-polar yang sebenarnya adalah yang terbentuk dengan atom identik. Contoh molekul non-polar meliputi salah satu gas mulia KRSE. Ini adalah atom secara teknis bukan molekul. Kedua, salah satu elemen diatomic namun H2, N2O2, Cl2 ini benar-benar molekul non-polar. Karbon dioksida itu CO2, benzennya C6H6, karbon tetraklorida CCl4, metanol CH4, etilen C2H4, cairan hidrokarbon seperti bensin dan toluena yang terakhir sebagian besar molekul organik. Yang C, ikatan kimia merupakan gaya yang mengikat 2 atom atau lebih untuk membuat senyawa molekul atau molekul kimia. Namun, ikatan tersebut berbeda-beda. Ada ikatan kuat seperti yang terjadi pada ikatan komponen dan juga. Yang pertama, jenis-jenis ikatan kimia. Ikatan lain terjadi ketika ion positif dan negatif atau gaya listrik Coulomb pada setiap atomnya membentuk sebuah ikatan kimia. Ikatan ionik ini juga biasa disebut dengan ikatan elektrovalen. Contoh ikatan ionik adalah natrium dan fluorida atau NaF. Ikatan ionik hanya dapat terjadi antara unsur-unsur yang memiliki perbedaan keelektronegatifan cukup besar, sehingga terjadi serah terima elektron seperti pada contoh sebelumnya. Ikatan kovalen terjadi ketika ada pemakaian elektron ikatan secara bersama. Ketika ikatan kovalen ini terjadi, maka kedua atom yang berikatan tersebut akan tertarik pada pasangan elektron yang sama. Contoh ikatan kovalen terjadi pada atom H2. Berbeda dengan ikatan
konfigurasi elektron yang stabil, syarat prima itu maka kedua atom harus menggunakan elektron secara bersama. Ikatan kovalen yang terjadi ketika ada pemakaian elektron ikatan secara bersama. Ikatan-ikatan tersebut terjadi, maka kedua atom yang berikatan tersebut akan tertarik pada pasangan elektron yang sama. Contoh ikatan kovalen terjadi pada atom kedua. Berbeda dengan ikatan ionik yang mengalami serah terima elektron. Untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil, maka kedua atomnya harus menggunakan elektron secara bersama. Ikatan logam memiliki elektron valensi yang relatif kosong. Hal itu dikarenakan jumlah atomnya sedikit, sehingga ada perpindahan elektron antara satu atom ke atom yang lainnya. Kemungkinan untuk berpindah tersebut sangat besar, sehingga elektron valensinya berbaur hingga menyerupai awan elektron yang membungkus ion positif di atom. Ikatan yang terjadi tersebut membuat logam ketika